Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa. Sepanjang hari ini Bapa menolong dan menyertai kami di dalam kami melakukan setiap aktivitas. Terima kasih Bapa. Malam hari ini sebelum beristirahat, masih ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali boleh mendengar dan boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Firman akan menjadi kekuatan, menjadi penuntun, bahkan yang boleh menerangi perjalanan hidup kami, agar kami dari hari ke hari boleh semakin bertumbuh dan semakin mengenal akan kasih dan kuasa-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 28 ayat 14 sampai 22. Sebab itu, dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam, maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam, atas seluruh negeri itu. Judul renungan bagi kita saat ini adalah ketaatan mendatangkan kedamaian. Sahabat yang kekasih, waktunya akan tiba ketika orang-orang akhirnya menyadari bahwa semua yang dikatakan Tuhan adalah kebenaran. Mereka akhirnya memahami bahwa tidak akan ada kedamaian tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan hanya akan ada ketakutan. Mereka akan menyadari bahwa ketaatan kepada Tuhan akan memberi mereka kedamaian.
sebagaimana nubuat Tuhan akan terungkap di depan mata mereka satu persatu. Orang-orang akan hidup dalam ketakutan, karena mereka kemudian akan menyadari bahwa firman Tuhan yang telah diberikan kepada mereka melalui Yesaya adalah kebenaran. Mereka menunggu dengan ketakutan dan kecemasan untuk melihat akhir dari nubuatan Yesaya digenapi. Dan ketika hal itu benar-benar terjadi, mereka akan menghukum diri mereka sendiri karena tidak mendengarkan kata-kata dan tidak mematuhi perintah Tuhan. Sayangnya, pada saat itu semuanya sudah terlambat. Sahabatku, tidak akan ada kedamaian bagi kita jika kita memilih untuk tidak patuh. Kedamaian hanya datang dengan ketaatan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ajarilah kami untuk hidup di dalam ketaatan kepada perintah dan ketetapan-Mu ya Bapa. Karena kami menyadari bahwa hanya dalam kepatuhan kami akan menemukan kedamaian. Di tengah berbagai pencobaan yang ada di depan kami, tolonglah kami untuk tetap tunduk kepadamu, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat. Kiranya Bapa menjaga dan menyertai istirahat kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Putri Sion, soraklah, nyanyilah Yerusalem, sambutlah Dia anak